Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan di hari tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dengan tambah majunya ilmu kedokteran dan lingkungan yang mendukung itu cukup banyak orang yang bisa berusia lanjut pada saat ini. Dengan demikian kemungkinan besar sekali pasangan-pasangan usia lanjut itu masih mengalami, pasti banyak terjadi di sekitar kita. Nah memang mungkin para pendengar setia dari acara Telaga ini belum lanjut usia, tetapi ini sebagai suatu langkah-langkah persiapan yang sangat bermanfaat karena bukan tidak mungkin kita akan memasuki fase di mana sebagai suami istri sudah sama-sama lanjut usia, Pak Paul. Nah, tetapi ada orang yang memang mengharapkan bisa mengalami lanjut usia, tetapi ada sebagian orang yang takut bahkan rasanya enggan gitu untuk menikmati masa tuanya. Ini bagaimana Pak Paul? Betul sekali yang Pak Gunawan katakan ya. Sebetulnya sepertiga dari hidup pernikahan kita itu akan kita habiskan di usia tua. Kalau sajalah kita itu tuh berumur panjang ya, sehingga bisa menikmati 60 tahun pernikahan. Dapat dikatakan 20 tahun terakhir itu adalah 20 tahun terakhir dalam masa tua. Jadi memang sebaiknya kita menyiapkan diri untuk menghabiskan sepertiga hari nikah kita di hari tua itu. Tadi Pak Gunawan berkata bahwa ada sebagian orang memang menanti-nantikan dengan sukacita, senang, dan sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang memang takut enggan. Kenapa sampai takut dan enggan? Karena apa yang sekarang sedang terjadi itu tuh dalam rumah tangga mereka tidak enak, tidak nyaman. Kenapa mereka masih bisa bertahan? Kemungkinan ya karena adanya anak, sehingga masalah-masalah masih bisa lah diredam. Namun mereka sudah mulai memikirkan nanti anak-anak tidak ada, sudah pada besar. Nah, saya itu tuh nggak mau hidup bersama pasangan saya seperti ini terus. Misalnya, ada yang sekarang ini nih sudah terlibat dalam konflik yang tidak ada penyelesaiannya. Bukannya makin berkurang bahan konflik, tapi makin bertambah. Nah, jadi kita membayangkan di hari tua harus hidup bersama pasangan dengan begitu banyaknya konflik yang nanti bisa bertambah. Akhirnya kita berkata kita tidak mau. Atau ada juga orang yang memang hidup dalam tuntutan yang berlebihan, pasangannya nuntut terus menerus. Dan dia berkata, saya tidak mau hidup seperti ini. Saya tidak mau nanti di hari tua akan dikejar-kejar oleh tuntutan demi tuntutan. Kapan saya bisa hidup bebas dan menikmatinya? Atau ada kebiasaan hidup pasangan kita yang kita tidak suka. Contoh misalnya, yang buruk ya, ada orang yang senang berjudi. Nah kita nggak bisa membayangkan tuh harus melihat dia berjudi setiap hari atau setiap minggu. Atau ada orang yang peminum dan suka mabuk kalau minum. Kita nggak bisa membayangkan di hari tua hidup bersama dia. Nah inilah yang membuat sebagian orang akhirnya tidak bisa membayangkan menghabiskan hari tua bersama pasangannya. Ya memang bahkan ada sebagian orang itu yang secara terus terang berkata lebih baik saya itu mati duluan daripada pasangan saya supaya ya terbebas lah dari masalah ini. Nah, jadi itu sebenarnya masalah-masalah yang dibawa pada waktu dia masih muda, Pak Bel. Betul, Pak Gunawan. Jadi ini adalah masalah yang memang dia akan wariskan. Sebetulnya sudah dialami dari sekarang ini. Iya. Dan ini bagaimana kita bisa mengantisipasinya, Pak Bel, supaya kita melihat lebih dahulu apa yang menjadi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari sisi ketika kita nanti menjadi usia lanjut itu. Memang tidak ada janji atau kepastian ya, bahwa semua konflik akan bisa terselesaikan. Apalagi kalau pasangan kita itu adalah orang yang tidak mau bekerja sama dengan kita menyelesaikan konflik itu. Jadi saya juga tidak punya jawaban untuk kasus seperti itu. Karena pernikahan itu ibarat tubuh manusia dengan dua kaki. Jadi berarti ya suami dan istri harus bekerja sama berdua menyelesaikan masalah. Kalau hanya satu saja yang mau, yang lain tidak mau, nggak akan ada hasilnya. Namun, saya anjurkan kalau memang ada konflik yang memang belum terselesaikan, sedapatnya diselesaikan. Sekali lagi, sedapatnya itu kata kuncinya, sebab kalau pasangan tidak mau menyelesaikan, ya kita nggak bisa memaksanya. Tapi yang dapat diselesaikan,
kita selesaikan. Jadi kita berusahalah sedapat mungkin melakukannya. Atau misalkan tuntutan-tuntutan dari pasangan yang tak bisa kita penuhi, ya sebaiknya lah kita mencoba untuk berbicara dengan dia. Saya tidak bisa memberikan setinggi ini kepadamu. Yang hanya dapat saya berikan adalah setinggi ini nih, yang lebih rendah dari yang kamu inginkan. Nah, coba tolong yuk kita kerjasama. Saya nggak bisa memberikan semua, hanya sebagian. Bisa nggak kamu tolong saya, kamu terima saya juga. Jadi sejak dari awal, daripada kita bereaksi marah dengan tuntutan pasangan kita, atau kita mensabotase tuntutannya, yuk kita ngomong sama-sama, apa yang bisa kita berikan. Jangan kita langsung menyodorkan apa itu tuh yang tidak bisa kita berikan. Kalau itulah yang kita akhirnya katakan, ini nih yang tidak bisa saya berikan. Sudah tentu tidak akan ada titik temu. Jadi perlu kita menunjukkan ikhtiar baik ya. Kita mau melakukan sebisanya kita. Dan tentang kebiasaan hidup yang memang tak dapat kita terima. Ya kita katakan ya kepadanya bahwa saya itu tuh nggak tahan dengan gaya hidup seperti ini. Ya sudah tentu tergantung juga pada pasangan kita. Apakah dia mau berubah? Ada pasangan yang memang sudah keranjingan judi. Baik itu judi bola lah, judi apa. Memang bagi saya judi adalah sebuah alat setan yang setan gunakan untuk menghancurkan hidup manusia. Kalau orang sudah dikuasai judi, bagi saya sudah dikuasai oleh iblis. Ya susah sekali orang lepas dari cengkeraman iblis kalau dia tidak mau lepas. Dia hanya bisa lepas dari cengkeraman iblis kalau dia mengakui, saya memang sudah terikat nih oleh tangan-tangan iblis, sehingga saya nggak bisa lepas lagi nih. Nah, saya perlu bantuan. Kalau enggak, memang susah sekali. Kalau misalkan itu yang terjadi, kita ngomong pun kepada pasangan kita, rupanya ya tidak akan ada perubahan. Nah, tapi kalau misalkan ada kebiasaan yang masih bisa pasangan kita ubah, kita minta dia secara perlahan mengubahnya. Ada hal-hal yang nggak bisa diubah secara drastik, ya kita minta dia mengubah secara perlahan hal-hal yang bisa dikerjakannya. Memang ada beberapa hal itu yang nggak bisa dirubah, Pak Paul. Misalnya saja penyakit yang menahun gitu, Pak Paul. Sehingga bagi orang ini yang takut akan usia lanjut ini, akan merasakan bahwa nanti pasangannya ini menjadi beban di dalam kehidupannya. Dan dia rasanya tidak mampu lagi untuk menanggungnya gitu, Pak Paul. Ada pasangan memang yang sejak usia ya paruh baya sudah mulai diserang oleh sakit penyakit ya. Kita mungkin mau sebetulnya ya merawat dia, tapi akhirnya kita juga tidak tahan ya, kita kecapean. Dan kita pun mulai meragukan, mampu nggak saya menolong dia ya. Nah, ada orang yang seperti ini dan sudah tentu dia nggak begitu menghabiskan hari tua bersama pasangan ya, karena dia sudah membayangkan yang akan menunggunya di hari tua adalah tugas merawat pasangan. Nah, ini tugas yang berat. Jadi kalau memang inilah yang menjadi ketakutannya, sebaiknya lah dia jujur ya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dan mulai mempersiapkan tenaga bantuan. Kalau memang dia nggak bisa, ya mungkin dibantulah oleh perawat, atau anak-anaknya nanti lebih berpartisipasi dalam upaya merawat orang tuanya. Yang penting di sini adalah keterbukaan. Bukannya tidak mau menolong, tapi memang rasanya nggak sanggup. Sehingga dua-dua bisa saling mengerti. Kalau enggak, pasangan yang sakit itu tuh akan merasa terbuang ya. Sekarang saya sudah mulai sakitan. Nah, inilah sikap kamu kepadaku. Kamu mau membuang saya begitu saja. Lebih baik makanya dibicarakan secara terbuka. Sehingga masing-masing mempunyai kejelasan akan apa yang bisa dilakukan untuk satu sama lain. Satu hal lagi yang juga saya perlu tambahkan berkaitan dengan hal ini adalah ada kalanya orang itu memang nggak mau ya, takut ya, menghadapi hari tua karena masa lalu tuh kita merasa kita dimanfaatkan. Kita itu tuh nggak merasa dihargai oleh dia, dipakai olehnya. Seolah-olah kita itu sapi perahnya. Nah, kalau itulah yang kita alami, kita memang nggak lagi tuh menantikan masa tua bersama dia. Kita nggak mau di hari tua pun kita akan jadi sapi perahnya. Akan disuruh sana-sini, dimintai ini itu. Namun, kita nggak mendapatkan imbalan. Bukannya kita itu tuh tergila-gila dengan imbalan ya. Tapi kita kan manusia, kita perlu ya tenggang rasa, ya ucapan syukur, terima kasih, dan sebagainya. Nah, pasangan kita tuh pasangan yang nggak memberikan hal-hal itu, nggak mengucapkan terima kasih, hanya memakai dan memanfaatkan kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita menatap masa depan, aduh rasanya kok
nggak ada ya. Saya nggak mau hidup bersama dia. Saya nggak mau menikah sampai hari tua. Dan seperti Pak Gunawan katakan ya, mulai ada orang yang berharap-harap, ya mudah-mudahan saya pergi dulu lah. Atau ya sebaliknya, mudah-mudahan pasangan kita lah pergi duluan dah. Sebab kita nggak bisa membayangkan menghabiskan pernikahan di hari tua dengannya. Iya, ada malah pasangan itu yang waktu masih parubaya karena sudah ya katakan tidak cocok tapi bercerai juga tidak berani mereka melakukannya. Mereka sepakat, salah satu aja dari kita nanti yang masuk ke panti breda gitu, ke panti jompo. Jadi kamu atau saya gitu. Tapi itu kan dalam rangka berupaya untuk memisahkan diri gitu Pak Bos. Dan ada yang menyuruh ya salah satu dari mereka itu tinggal bersama anak. Ada orang tua yang jauh-jauh hari sudah ngomong juga kepada anak-anaknya, nanti ya tolong kamu yang rawat mama atau kamu yang rawat papa. Karena mereka memang nggak mau. Dan ya anak-anak juga mungkin melihat, iya nggak mungkin mama papa hidup serumah. Tapi masalah seringkali lebih rumit karena kalau orang tua itu tuh hidup dalam ketidakrukunan dan mereka bisa melihat masalah pada diri baik salah satu orang tuanya ataupun kedua-duanya, mereka pun juga tidak mau tinggal bersama orang tua. Mereka pun sudah membayangkan, aduh nggak bisa tinggal bersama papa. Yang dikit-dikit maunya marah, yang nggak bisa terima ini, nggak bisa terima itu, nuntut ini, nuntut itu. Atau nggak bisa tinggal dengan mama, yang luar biasa galaknya sama orang, sama menantu juga udah kasih sikap seperti ini sekarang. Nggak mau tinggal bersama mama, bisa menghancurkan keluarga nanti. Jadi memang, ya kalau kita itu tuh sudah menyimpan masalah, kita bertanggung jawab menyelesaikannya. Memang kita tidak seharusnya lah melimpahkan masalah itu kepada anak-anak kita pada hari tua. Nggak benar itu. Jangan sampai kerusakan dalam keluarga kita teruskan kepada keluarga anak-anak. Sehingga akhirnya mereka pun mengalami kehancuran nantinya. Iya, paling tidak itu memang anak-anak ini khawatir. Dikatakan oleh teman-temannya atau keluarga yang lain itu bahwa orang tuanya pada masa tua kok bercerai gitu Pak Bol. Jadi kan tidak menunjukkan keharmonisan di dalam keluarga. Itu menjadi kekhawatiran anak-anak juga gitu. Iya, dan ada sebagian anak yang akhirnya merasa terjepit ya Pak Gunawan. Di satu pihak merasa bersalah karena bertanggung jawab atas orang tua. Di pihak lain mereka pun gak sanggup hidup dengan orang tua. Ya mereka pun sesungguhnya ya senang bisa keluar dari rumah ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan pihak yang bersangkutanlah yang harus menyelesaikan, yaitu kedua orang tua itu sendiri. Pada masa tua ini ada banyak kelemahan-kelemahan Pak Bol ya, kekurangan-kekurangan di dalam diri orang yang sudah lanjut usia ini. Nah ini apa aja Pak Bol misalnya? Misalkan ini Pak Gunawan, masa tua itu tuh ya memang sebetulnya perpanjangan dari masa sekarang ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu ya diteruskan di masa tua. Bedanya adalah ini, kalau di masa muda kita itu tuh udah sering menghadapi konflik dengan pasangan kita, di hari tua kita itu tidak lagi sekuat di masa muda. Sehingga kemampuan dan ketahanan kita menghadapi konflik berkurang. Syaraf-syaraf kita nggak lagi sekuat dulu, kita lebih cepat capek, jantung lebih cepat berdebar, ya, kita lebih cepat nervous, sehingga kita lebih nggak tahan tuh dengan konflik, dengan suara yang mengeras lah, ketegangan lah, kita lebih nggak tahan. Meskipun ya masa tua itu perpanjangan dari masa sekarang, tapi kemampuan kita menahan beban konflik berkurang. Akibatnya apa tuh? Akibatnya di masa tua, kalau kita memang sudah hidup dalam konflik dengan pasangan, di masa tua lah, dalam pernikahan kita, beban itu menjadi lebih berat. Sebetulnya bebannya sama beratnya, tapi karena kesanggupan kita memikul beban itu melemah, maka kita lebih tertindih oleh beban itu. Maka nggak heran ya Pak Gunawan, kita kadang-kadang melihat orang tua yang sangat-sangat tertekan, yang tidak bahagia, yang tidak terawat misalkan, yang tidak lagi tuh ada cahaya dalam hidupnya. Karena memang mereka sudah memikul beban begitu lama dan di masa tua kemampuannya sudah berkurang, ketahanannya sudah melemah, maka beban itu akan menindih mereka. Pada masa lanjut usia ini Pak Bol, rupanya bukan cuma secara biologis ini kemampuannya menurun, tapi juga secara psikologis dia menurun juga Pak Bol. Karena nggak bisa dipisahkan Pak Gunawan ya, kesanggupan kita itu tuh menghadapi problem, itu memang dua ya, bersumber secara psikologis dan juga biologis secara fisik. Kalau ketahanan fisik kita berkurang, syaraf-syaraf kita makin melemah, sudah tentu kemampuan untuk menahan problem, memecahkan problem juga berkurang. Apalagi karena kita kan kalau sudah lama berkonflik, berarti
sudah terkuras ya tenaga kita. Dan di hari tua itu kita tidak lagi mempunyai tenaga yang sama untuk menghadapinya. Itu sebabnya di hari tua tuh kalau kita menghadapi problem atau apa, kecenderungannya memang udah dah kita putuskan, gak mau ngomong, diem ya. Maka gak heran Pak Gunawan di hari tua banyak pasangan nikah yang satu di sana, yang satu di sini. Yang satu tahu apa yang dia kerjakan, yang satu juga tahu, udah dah akhirnya begitu dah. Atau tinggal sama anak yang satu, yang satu tinggal dengan anak yang lain, ketemu jarang-jarang. Karena intinya mereka itu udah gak sanggup lagi tuh berkonflik atau berselisih pendapat. Ya, dan seringkali yang dijadikan alasan terutama itu adalah ya mau sambang cucu yang ada di sana, tapi dia tidak ngajak pasangannya, Pak Bos. Dia hanya pergi ke sana sendirian, tapi ini suatu upaya untuk melepaskan diri dari pasangannya gitu. Betul. Dan ya saya nggak mengatakan itu salah, ya enggak Pak Gunawan, sebab ya saya mengerti ada kalanya itulah yang mereka butuhkan dan itu yang dapat mereka lakukan. Dan itulah yang terbaik yang bisa terjadi dalam situasi yang buruk itu. Ya udah dah, silakanlah mengunjungi cucu, ya tinggal di sana lah lebih lama atau apa. Ya memang orang mungkin bisa ngomong, tapi seharusnya lah kita mengerti kemungkinan besar memang ada masalah di antara mereka. Sehingga itulah yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Kelemahan yang lain apa Pak Boleh? Masa tua umumnya memperjelas ketidakharmonisan di antara kita ya. Di masa muda ya kita juga ada ketidakharmonisan. Tapi di masa tua itu tuh lebih jelas. Bukannya bertambah sebetulnya, bukan. Tapi lebih jelas. Karena apa? Begini. Di hari tua tuh tidak ada lagi pengikat yang memang mengikat kita. Biasanya yang mengikat kita itu anak-anak ya. Tanggung jawab kita kepada anak pun sudah selesai. Sehingga kita lebih bebas. Nah karena lebih bebas, kalau misalkan kita bertengkar karena tidak ada lagi anak di rumah, dan nggak ada lagi tanggung jawab untuk anak udah selesai, udah menikah, udah berkeluarga. Seringkali tuh omongan-omongan kita bisa lebih kasar daripada di masa muda. Mungkin ini mengejutkan bagi sebagian kita mendengar hal ini, tapi ini sesungguhnya yang terjadi. Di masa tua tuh orang bisa kalau berkelahi dengan pasangannya bisa menjadi jauh lebih kasar dibandingkan di masa muda. Ada yang di masa muda tuh nggak pernah memaki-maki seperti memaki hewan. Di masa tua lah mereka kalau berkelahi itu memaki-maki seperti memaki hewan. Kenapa? Lebih bebas. Tidak ada lagi yang mengikat. Tidak ada lagi itu orang yang mengawasi, yaitu anak-anak. Tidak ada lagi tanggung jawab kepada anak-anak. Enggak. Kalaupun mereka harus bercerai atau apa, mereka pikir ya anak-anak juga udah pada berkeluarga. Nggak apa-apa, udah beres semuanya. Jadi pada masa tua itu ada kecenderungan kesungkanan kita berkurang. Kita nggak lagi rasa sungkan dilihat orang nanti bagaimana, enggak. Ada sebagian orang berpikir orang tua itu tuh akan lebih sungkan. Dilihat orang malu lah atau apalah. Sebetulnya enggak. Banyak orang tua yang udah nggak peduli lagi dengan orang lain. Omongan orang, tetangga atau apa. Mereka nggak pusing. Kenapa? Mereka udah lebih mengerti hidup. Mereka juga lihat hidup mereka nggak lama lagi. Jadi lebih nggak pusing sebetulnya dengan pendapat orang. Nah, kebanyakan anak-anak yang biasanya berkata kepada orang tua, Pak, Ma, malu dong dilihat orang. Malu dong. Kalau orang ngomong bagaimana? Ya itu anak-anak yang malu. Sebetulnya merekanya tuh udah nggak lagi merasa malu. Jadi di saat-saat tua itu ketidakharmonisan cenderung menjadi lebih jelas Pak Gunawan. Lebih mencolok gitu. Apa itu bukan karena pada masa lalu dia pendam-pendam, lalu sekarang dia merasa waktunya sudah singkat ini. Kalau tidak sekarang saya ledakan kapan lagi gitu loh Pak. Saya kira itu ada ya Pak Gunawannya. Ada sebagian orang yang memang ya mengalah demi keutuhan rumah tangga, terutama demi anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu tuh nanti besar nggak ada orang tua. Malu ya kalau nanti udah bercerai. Banyak orang yang berpikir seperti itu Pak Gunawan. Yaitu targetnya adalah sampai anak-anak menikah. Sebab kita ini yang sudah mulai usia parubaya kan kita mulai melihat, iya ya, kalau mengawinkan anak itu orang tua bercerai, itu kan juga malu. Anak pun mencari jodoh kalau diketahui oleh mertuanya bahwa kita ini bercerai ya juga nggak enak ya, malu nanti susah dapat jodoh lah atau apa. Jadi banyak faktor tentang anak yang membuat orang tua itu tuh meredam masalah demi anak supaya dapat jodoh yang baik dan waktu menikah itu nggak usah malu. Nah, secara psikologis tuh waktu akhirnya anak-anak sudah menikah berarti ya sudah nggak ada lagi yang harus saya pertahankan. Nah di saat itulah yang sudah disimpan-simpan itu ya dikeluarkan dengan lebih bebas. Maka tidak jarang
muncul kasus seperti ini. Istri itu dulu-dulunya penurut, diam, menyimpan, takut. Nah, di hari tua nggak lagi. Dia akan lebih bersuara, kalau marah lebih keras, dia lebih berani berteriak. Nah, si suami berkata, kamu dulu nggak pernah seperti ini, sekarang begini. Ya iya, karena itu adalah akibat menyimpan kebencian, kemarahan mungkin selama berpuluhan tahun. Nah, di hari tua lah dalam pernikahan itu, si istri lebih berani untuk mengeluarkan kemarahannya. Ya, kita sebagai orang-orang yang lebih muda itu seringkali melihat bahwa pertengkaran di antara orang-orang yang sudah lanjut usia ini seperti pertengkaran anak-anak gitu Pak Pol ya. Nah, lalu kita bilang ya, biarkan aja lah, nanti sebentar lagi toh akan rujuk kembali, baikan kembali. Sebenarnya lebih mudahkah mereka itu untuk berdamai kembali pada saat usia yang sudah lanjut atau pada waktu masih parubaya dan sebagainya Pak Pol? Sebetulnya ya, di hari tua orang harusnya lebih berhikmat ya, lebih mengerti hidup. Seharusnya lah lebih bisa ya meredam kemarahan dan konflik itu. Namun di pihak lain, karena masalah itu berumur panjang ya, bersejarah panjang, sudah berpuluhan tahun, ada kalanya juga susah karena udah menjadi bagian dari hidup. Pasangan pun akan berkata tentang kita, ya dia udah begini berpuluhan tahun, dia kapan bisa berubah lagi? Udah nggak usah harapin dia berubah, sifatnya udah seperti ini. Misalnya, dari dulu kalau ngomong puter-puter, nggak pernah mau terus terang. Nah, udah puluhan tahun seperti begini. Atau dari dulu kalau ngomong selalu menghina orang, nggak pernah mau menghargai orang, ya seperti sekarang ini mana bisa dia berubah. Jadi, memang sih kita harus akui sifat-sifat tertentu yang sudah berlangsung lama akan susah berubah Pak Gunawan. Nah, itu sebabnya di masa tua itu, kalau ada anak yang memang bisa terlibat untuk melerai, seharusnya anak itu harus bersikap tegas mencoba melerai orang tua. Seolah-olah anak itu menjadi orang tua sekarang. Ya iya, tapi ya harusnya lah begitu. Sebab mereka kalau nggak dilerai, nggak didamaikan, nggak bisa itu, susah tuh. Jadi perlulah anak-anak itu terlibat dan bersikap lebih berani ya untuk menegur orang tua supaya pertengkaran mereka itu bisa diredahkan. Tapi di samping itu Pak Pol, kadang-kadang kita jumpai orang tua itu setelah dia memasuki usia lanjut itu melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang buat kita itu sesuatu yang baru. Misalnya saja dia mulai melakukan hobi mengumpulkan tanaman atau memelihara burung. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Nah, di hari tua memang kadang-kala seorang ini ya, karena mungkin sepi ya, mengisi waktu luang lah apa, akhirnya memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ini juga seringkali menjadi bahan keributan Pak Gunawan. Dulu rumah itu tuh ya bersih, dia kerja pagi sampai malam. Sekarang dia di rumah terus, dia bosen, dia piara burung. Kalau 1-2 burung ya nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba burungnya 2 lusin dan setiap burung ada kandangnya, berarti ada 2 lusin kandang di mana-mana. Kotoran-kotorannya. Nah, ada pasangan yang nggak tahan dengan hobi-hobi baru seperti ini. Nah, jadi bisa akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan. Dan ini faktor juga penting. Di hari tua, kemampuan kita menyesuaikan diri berkurang. Kita makin tua ya, bukan makin fleksibel sebetulnya ya. Kita sudah tua, kita ingin hidup itu tuh ajak sama ya, konstan. Nggak mau lagi tuh berubah-ubah. Tapi ada kalanya pasangan mengembangkan hobi baru lah apa, sehingga kita harus menyesuaikan, kita nggak suka. Makanya muncul lagi lah masalah di antara kita. Ya, dan yang terpenting itu pasangan merasa diabaikan karena partnernya ini lalu sibuk dengan hobi barunya itu Pak Pol. Betul, seringnya itu yang terjadi. Kelemahan yang lain apa Pak Pol? Biasanya karena sakit penyakit ya Pak Gunawan. Jadi akhirnya tuh kita nggak mau direpotkan ya oleh pasangan kita. Kita ini harus merawat pasangan yang sudah lemah tubuh. Bedanya adalah ya kita ini seperti ngurus anak lah gitu ya. Bedanya dengan ngurus anak adalah lebih gampang ngurus anak. Dia nggak taat, kita marahi, dia taat. Kita kasih obat, dia nggak mau, kita marahi, dia ambil obatnya. Kalau ngurus pasangan udah tua, suruh makan obat nggak mau, dia malahan memarahi kita, bukan kita memarahi dia. Jadi akhirnya, aduh, kita susah merawat orang yang sakit di hari tua. Kalau orang itu nurut, baik, gampang. Tapi seringnya tuh pasangan nggak seperti anak-anak. Jadi keras kepala lah, nggak mau lah, apalah. Ada orang misalkan, kupingnya tidak bisa mendengar dengan baik lagi. Kalau ngomong akhirnya sering salah paham, ribut karena nggak dengar jelas. Ya pasangannya bilang, tolong dong kamu pasang alat pembantu, bisa dengar lebih baik. Marah, nggak mau. Jadi susah.
Jadi akhirnya hal seperti itu tuh menimbulkan masalah berkepanjangan. Memang akan berat dirasakan oleh pasangan, Pak Pol. Kita aja yang mengamati dari luar sebagai anak-anak itu kadang-kadang juga jengkel juga gitu menghadapi orang tua yang seperti itu. Obat sudah dibelikan, hanya tinggal minum, tapi ya itu merasa di semacam ada kekhawatiran, mereka itu merasa diremehkan gitu loh. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, padahal dia merasa masih kuat, masih ingat dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Iya, atau misalkan kompor ya nggak lagi dimatikan, sehingga akhirnya kita katakan nggak bisa tinggal sendiri lagi lah, harus tinggal dengan kami. Ya bisa marah, atau kalau pasangannya yang ingatkan, dia tambah marah. Pasangan ingatkan, itu kompor hati-hati tuh, udah matikan belum? Marah, memangnya saya sering lupa? Ya memang sering lupa padahalnya, memang begitu. Pada dasarnya orang kalau diberitahu kelemahannya itu kan tidak akan menerima dengan rela gitu Pak Boleh. Betul. Tetapi kita baru berbicara tentang kelemahan dari orang tua ya. Jadi pada sesi yang akan datang mungkin Pak Pol akan jelaskan kelebihannya, karena tidak mungkin ini hanya kelemahan-kelemahannya saja, pasti ada kelebihannya, ada hal-hal positif pada masa lanjut usia ini Pak Pol. Ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan. Tuhan berkata ya di Mazmur pasal 90, saya bacakan dulu ayat ke-5 dan ke-6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Manusia harus menyadari inilah dirinya, ya. Tidak selamanya dia kuat, dia akan harus nanti lemah, dia akan memerlukan bantuan. Nah, dia harus menyadari keterbatasannya. Nah, ini resep. Kalau nanti di hari tua, kita jangan ragu untuk saling bantu, saling minta bantuan. Ya. Nah, Tuhan juga sambung di sini, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Ya, kita nggak umur selama-lamanya, kita nggak bisa lewat umur. Ya, Tuhan sudah tentukan batas usia kita. Nah, tapi firman Tuhan berkata di ayat ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang bisa menyadari keterbatasannya, dan juga bisa mulai merencanakan, Pak Gunawan. Oke, di hari tua kita mesti begini, mesti begitu. Jangan sampai kita bawa problem ke hari tua. Jadi di hari-hari sekarang lah kita mulai menatap ke depan. Apakah kita mau menghabiskan hari tua seperti ini terus? Kan tidak mau. Nah udah, coba kita selesaikan sekarang. Kita coba selesaikan sekarang. Jadi orang yang bijaksana, orang yang menyadari ya keterbatasannya. Sehingga nggak malu untuk minta bantuan. Tapi yang kedua, orang yang bijaksana, orang yang bisa merencanakan hari tuanya, sehingga di hari tua enggak lagi mewarisi problem yang besar. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan di hari tua bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.